Halo, selamat pagi. Ini saya Risme Gawarna. Jadi hari ini saya akan bercerita mengenai pengalaman yang pernah saya alami saat saya dan suami memutuskan untuk mengontrak sebuah rumah yang terjadi di kota Jember. Cuman nama daerahnya nggak bisa saya sebutkan secara detail. Yang jelas inisial daerahnya K. Nah, di daerah tersebut ini dekat dengan pantai dan cukup gersang serta panas hawanya. Juga pada saat itu, 3 hari setelah pernikahan kami memutuskan untuk pindah ke sana, berkarir di sana menjadi seorang pengajar. Dan pada saat itu kami berdua menumpang di rumah bude dari suami. Jadi selama seminggu tinggal di sana, kami juga mencari informasi untuk mengontrak rumah. Dan saat itu ada 3 rumah yang butuh untuk dikontrakkan. Hanya saja rumah yang kami tempati saat itu yang srek di hati kami adalah rumah yang gak terlalu jauh posisinya dari rumah bude yang dari suami ini. Kenapa? Karena posisi rumah kontrakan tersebut yang pertama dekat dengan pondok pesantren. Saya suka sekali hawa atau istilahnya kalau misalnya kita ada peringatan azan atau sholat atau perayaan apa, kalau ketika dekat dengan pesantren maka biasanya mereka akan mengumumkan acara-acara tersebut dan biasanya langsungnya khidmat dan tenang seperti itu dalam pikiran saya. Setelah itu yang nomor 2 rumah tersebut tidak jauh dari toko pertukaran untuk membeli camilan, makanan, perlengkapan sehari-hari. Lalu yang ketiga, karena rumah tersebut posisinya sangat strategis dan ramai, tidak sepi, tidak terlalu pelosok gitu. Nah, setelah sehari 2 hari akhirnya kita putuskan untuk kami ingin tinggal di sini. Jadi saat melihat rumah itu, kalau digambarkan posisinya rumah itu seperti rumah kecil yang berjejer jadi satu. Jadi kayak ada 3 rumah cuman jadi satu gitu, yang dipisah oleh tembok. Dan rumah yang dikontrakan itu posisinya di sebelah tengah. Di sebelah kiri ini si pemilik kontrakan, dan di sebelah kanan ada rumah yang dihuni oleh putri dari si pengontrak ini. Cuman dia sudah berkeluarga dan sudah beranak 3. Jadi saya tinggal di tengah-tengah itu nggak merasa sepi, dekat dengan iklim kekeluargaan. Juga penduduk sana juga sangat ramah, jadi antara satu dengan yang lain itu saling tahu, dekat gitu, dan ramah, orang-orangnya ramah. Karena saya melihat keadaan kondisi yang seperti itu, otomatis pikiran saya bakal nyaman tinggal di sini, nggak akan ada gangguan yang aneh-aneh seperti itu. Ya, kalau digambarkan bagian depan rumahnya tadi seperti itu ya. Jadi posisi 3 rumah seolah jadi satu dan dipisah oleh tembok. Nah, rumah yang tengah ini kamarnya ada 2. Jadi yang di sebelah, misalnya kamarnya yang sebelah kiri, bagian kanan kamar ini ruang tamunya. Lalu bagian belakang ruang tamu ini ada kamar 2. Di depan kamar 2 ini ada ruang tengah. Nah, di situ ada pintu, dan nggak jauh dari sana alias kamar mandi terpisah dengan bagian utama. Jadi kamar mandi serta dapur ini bersebelahan yang dipisah oleh pintu belakang. Nah, karena bagian kamar mandi dan dapur ini terpisah, juga di bagian atas ini ada tangga di mana kita bisa menjemur pakaian di sana. Hanya saja pada saat itu posisi si anak pemilik rumah ini sedang menggeluti usaha laundry pada saat itu.
Jadi kami memutuskan untuk menjemur pakaiannya di bagian bawah saja, di bagian depan dapur. Nah, kebetulan lahan di depan dapur itu juga kosong. Pada dasarnya kayak istilahnya cuma ditumbuhin tanaman kecil seperti cabai-cabai gitu atau tumbuhan apa. Jadi kecil gitu tempatnya, nggak luas. Cuman kalau malam sih kelihatan horor karena nggak ada lampunya, jadi peteng. Saya pikir hal seperti itu nggak terlalu menakutkan juga sih. Nah, pada saat itu setelah kami berbincang-bincang dan ditanya saya pemilik, gimana rumahnya gitu. Terus saya bilang, enak sih hawanya gitu. Saya nggak berpikir macam-macam karena selain rumahnya ini bersih, temboknya juga baru diperbaharui catnya oleh si pemilik kontrakan, serta keadaan rumah ini benar-benar nyaman. Artinya tuh hawanya nggak ada yang pengap, nggak ada kesan yang sudut-sudut suram tuh nggak ada, semuanya serba nyaman. Akhirnya kami memutuskan untuk ya udah kita kontrak di sini aja. Nah, oleh si pemilik kontrakan kami diberitahu bahwa syarat untuk tinggal di sebuah rumah, katanya nih ya, harus tinggal semalam dulu, harus berani tidur semalam dulu di sana. Baiklah, malamnya setelah habis isya kami membawa keperluan tidur dan beberapa perlengkapan yang bisa kami bawa untuk tidur di sana. Setelah itu sekitar jam 8-an selesai ngobrol-ngobrol sebentar mengenai rumah dan lain-lain, kami putuskan untuk mulai tidur karena keesokan harinya kami harus kerja. Pada saat itu kami memilih untuk tidur di ruang 2, di kamar 2. Nah, di kamar 2 ini waktu kami tidur di sana ada keadaan yang aneh, yaitu kami mendengar suara nyamuk seperti nguing 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 nguing, tapi sepertinya nyamuk-nyamuk itu tidak menggigit kami, justru rasanya itu seperti dijawil. Dan itu berlangsung sekitar ada 10-15 menit. Waktu saya tanyakan pada suami, kerasa nggak sih kamu yang seperti itu? Terus dia bilang, iya tapi nggak gigit. Aneh banget kan, ada nyamuk nguing-nguing-nguing, rasanya tuh banyak banget, tapi nggak gigit. Rasanya malah seperti dijail dan seperti dijawil gitu loh, kayak apa sih, dicubit tapi nggak keras gitu loh. Itu saya dan suami mengalami. Akhirnya kita kan nggak bisa tidur, rasanya kayak yang seperti ada sesuatu tapi kita juga nggak ngelihat itu apa, nggak bisa, padahal lampunya ya terang gitu. Kita berusaha tidur dengan lampu pada saat itu karena kita nggak tahu kan, memang kita merasa aman tapi rasanya masih, ini rumah baru, kita belum tahu gitu loh. Jadi kita tidur dengan lampu yang menyala. Nah, karena gangguan dari nyamuk-nyamuk tadi ini rasanya kok aneh, akhirnya kita memutuskan untuk pindah. Meskipun kita nggak berpikir itu gangguan dari makhluk gaib yang jahat atau apa, itu nggak ke arah sana, tapi lebih ke nyamuk, hanya saja kayak nggak kelihatan ini nyamuk model apa gitu, padahal rame. Terus akhirnya setelah pindah ke kamar pertama, kami bisa tidur dengan nyenyak. Pagi itu kami bangun dengan segar seperti biasa, kayak mau melakukan aktivitas biasanya. Dan siang harinya kami menandatangani kesepakatan kontrak rumah. Setelah itu sorenya kami mulai membawa barang-barang yang kami bawa atau titipkan di rumah Bude, lalu kita bawa ke sana semua dan mulailah kita tidur di rumah itu. Sebenarnya setelah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, gak ada kejadian yang membuat kami ini merasa rumah ini menyeramkan atau apa. Kita baik-baik saja selama itu. Hanya mungkin sekitar bulan ketiga
kalau nggak bulan 2 terakhir atau awal bulan ketiga, ada suatu hal yang nggak bisa saya lupakan, dimana pada saat itu malam hari setelah hari itu kita ngajar dengan kondisi yang murid-muridnya ini ya seperti bisa dikatakan nakal. Jadi kami kecapean sekali hari itu dan memutuskan untuk tidur lebih awal. Jadi jam 8:30 itu kita mulai tidur, cuman masih belum benar-benar bisa nyenyak. Lalu kita bangun sebentar, akhirnya ngobrol bentar lagi, terus kita tidur di jam 9:30. Di jam 9:30 semua lampu dimatikan. Pertamanya nggak ada yang aneh, semuanya berjalan dengan baik seperti kita tidur tiap hari. Hingga kemudian saya mendengar suara orang-orang berlari dari kamar mandi ke arah dapur hingga ke tempat jemuran pakaian. Ya, saya pikir karena tetangga bagian kanan ini memiliki anak, dan anak mereka ini ada 3 orang, yang satu cowok. Iya emang nakal banget, tapi nggak pernah ganggu saya sebagai tetangga itu nggak. Mungkin jahil iya, tapi nggak yang terang-terangan gitu. Terus ada anak kedua cewek, terus yang terakhir nih masih bayi pada saat itu. Nah, suara langkah lari itu awalnya kan ke arah jemuran, itu 1 kali. Yang aneh, suara itu kembali ke tempat asalnya, jadi di depan kamar mandi. Lalu suara lari itu kembali lagi ke jemuran, dan selanjutnya kembali lagi ke arah kamar mandi. Nah, mulai di situ saya ngerasa kayaknya ada yang nggak beres ini. Ngapain juga anak kecil tetangga sebelah lari-lari di malam hari tuh buat apa? Toh biasanya mereka kalau ada perlu itu mengetuk pintu. Dan keluarga mereka ini sebenarnya sangat tertutup, jadi kurang, nggak terlalu sering bergaul juga. Ya gimana ya, maksudnya ini nggak yang kita itu tiap hari ngobrol itu enggak. Lalu suara itu nggak berhenti, berlari lagi ke arah kamar mandi, ke jemuran, dan tiba-tiba suaranya menjadi lebih pelan dan mengarah ke dapur. Nah, saya mendengar pintu dapur terbuka. Saat pintu dapur terbuka itu saya heran lagi, karena biasanya kunci pintu dapur itu saya bawa. Dan saya pastikan sebelum tidur semua pintu itu terkunci rapat. Yang aneh, saya mendengar ada seseorang seperti memotong daging dengan pisau daging besar. Dak, dak. Tiba-tiba suara lari itu ada lagi, dan sekarang lebih keras, serta suara daging yang dipotong di dapur itu menjadi semakin keras. Karena ketakutan, saya mencoba membangunkan suami, tapi suami tidur begitu pulas pada saat itu. Jadi saya coba menggoyang-goyangkan badannya, terutama di bagian bahunya, agar ia tersadar, sambil membaca doa-doa kecil. Lalu saya melihat dia sempat menoleh dan bertanya, "Ada apa? Kamu dengar nggak sih?" Aku jawab, "Kamu dengar nggak sih? Ada suara orang lari-lari dan suara orang yang seperti motong-motong daging." Terus suami heran dong, "Udah kamu tidur aja, aku nggak dengar apa-apa. Mungkin itu cuman pikiranmu," gitu. Tapi yang aneh, suara itu setelah suami ini memutuskan tidur lagi, suara itu ada lagi dan kembali semakin keras. Saya cuman bisa membaca doa-doa kecil sambil mencoba membangunkan suami saya lagi. "Bangun, itu ada suara lagi, aku takut," gitu.
Meskipun pada saat itu aku nggak bisa ngomong dengan keras, jadi rasanya seperti ada suatu yang berat yang kayak nimpa di bagian bahu, dan itu bikin aku susah ngomong, tapi seluruh badanku sepertinya merinding sekali. Dan suami noleh, terus akhirnya aku bilang lagi, coba hidupin lampunya. Sebelum dia sempat berdiri, aku ngelihat ada sosok di depan suamiku. Dia melihat ke arahku, rambutnya panjang, bajunya putih, panjangnya lebih dari selutut. Aku cuman bisa baca doa-doa pendek sambil berharap ini semua pasti selesai. Dan setelah suamiku ngidupin lampu, akhirnya sosok itu menghilang, begitupun suaranya. Sampai saat ini aku nggak bisa lupa dengan kejadian itu, karena benar-benar terlihat jelas sosok perempuan yang mengganggu. Hanya lucunya kenapa dia baru muncul setelah 2-3 bulanan. Kenapa nggak kemarin-kemarin? Atau dia ini ngikut atau bagaimana, entahlah. Hanya saja setelah itu mungkin setahun, kami tidak lama tinggal di sana, lalu kami putuskan untuk pindah kota karena kami merasa tempat tersebut kurang bisa untuk mendukung karir kami berdua. Jadi hanya itu yang bisa saya ceritakan, dan terima kasih sudah mendengarkan.